coach aku ini, dia hubungin Van pengen ikut Putri Indonesia nggak? Langsung respon mami yang kayak gini, Vanly kamu harus sadar kamu itu anak janda, kamu itu bukan dari orang berada, kamu nggak ada uang untuk ikut-ikut gituan. Oke guys, jadi sekarang kita mau interview salah satu pemenang Putri Papua Barat 2020. Papua Barat, Hivanly Sawalane Leha. Cantik tidak hanya sebatas ada pada mereka yang berambut lurus dan berkulit putih, tapi cantik ada pada mereka yang menerima diri mereka dan mencintai diri mereka. Dari manapun asal kita, warna kulit kita, bentuk tubuh kita bukanlah suatu kekurangan, melainkan suatu keunikan dan keindahan. Jadi sekarang kita kedatangan tamu, bukan kedatangan sih, actually aku mau interview salah satu pemenang Miss Papua Barat 2020 ya, betul ya Van ya? Di replay Kak, Putri. Putri, oh ya sorry, Putri Papua, aku lupa terus, sorry Van. Putri Papua Barat 2020, bener gak? Ya, bener ya. Oke, coba kamu perkenalkan diri kamu dulu aja, Van. Oke, jadi guys, aku Vanly. Aku sekarang mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Aku sekarang lagi ngerjain tesis aku. Dan kemarin aku itu ikut ajang Putri Indonesia perwakilan Papua Barat. Dan puji Tuhan aku masuk sampai ke 10 besar. Gila, keren banget. Dan kamu umur berapa, Van? Aku sekarang 22 tahun, guys. Jauh lebih muda dari aku dan prestasinya lebih gila sih. Gila, keren banget. Congrats. Terus, jadi sebutin nama lengkap kamu, Van? Jadi nama lengkap aku sebenarnya Hivanly Salawane Leha. Tapi lebih sering dikenal nama Vanly Panda. Itu sebenarnya Kak, nama Instagram aku Vanly Panda. Aku suka panda. Sesimpel suka panda ya. Ya, Vanly Panda. Kadang dipanggil Panda, kadang juga dipanggil Vanly. Terus nama kamu kedengarannya tuh kayak indah banget. Ada artinya nggak sih, Hivanly Salawane Leha? Kedengarannya indah dan sometimes orang bakal bilang nama aku tuh like heavenly. Iya. Setuju. Sebenarnya jauh dari itu. Jadi waktu aku kecil itu papi aku ngedoain supaya aku ngelahir anak cowok. Nah, dulu itu jam 97 itu kan aku lahir 97. Papi dan mami itu doyan nonton tinju. Pemainnya Evander Holyfield. Kalau aku dulu anaknya lahir cowok, mau dinamain Evander. Oh. Tapi karena lahir cewek ya udahlah Hivanly. Terus saya kepleset, jelek banget sih ceritanya. Oh, ya ampun. gitu. Aku yang mikirnya udah kejauhan ya. Aku mikirnya itu dari heavenly loh. Awal kepikiran mau jadi ikut Putri Indonesia tuh gimana sih? Bisa ceritain sedikit nggak backgroundnya? Kalau Putri Indonesia sendiri kan sebenarnya kayak mimpi anak kecil ya. Aku dulu sempat bermimpi sih kayak pengen join Putri Indonesia. Tapi itu hanya mimpi masa kecil dan nggak pernah aku membayangkan bahwa aku akan ada di titik ini. Terus kemarin itu posisinya aku lagi di Sorong. Terus aku posisinya lagi di sana, aku dihubungin sama coach aku. Jadi coach aku ini dia hubungin Van pengen ikut Putri Indonesia nggak? Sedangkan aku tuh basically aku anak STM yang nggak tahu tentang berjalan model, nggak tahu tentang foto, nggak tahu yang kayak gitu-gitu perpijinan Indonesia. I never know. Bahkan aku jarang ikutin Putri Indonesia dan Miss kayak gituan. Ikutin perkembangannya ya, aku nggak tahu. Sampai pas kemarin dihubungin, aku langsung pengen ikut. Pas dibilang Van ingin ikut Putri Indonesia, mau nggak? Aku bilang aku mau. Itu gitu. Yang ngajakin siapa tuh? Coach aku namanya Kak Fauzi. Oh gitu. Terus? Nah, Kak Fauzi ngajakin aku. Dan memang aku posisinya bukan dari anak yang dari keluarga berada. Mami aku itu single fighter, papi kan udah meninggal lama. Jadi mami yang ngebesarin kita sendiri. Terus akhirnya aku bilang sama Kak Fauzi, Kak aku pengen ikut, tapi masalah utama aku masalah keuangan. Aku bilang gitu. Terus aku bilang aku ngasih tahu sama mami dulu nih. Aku ikut nggak? Ya udah Kak Fauzi katanya ya udah coba sok aja dulu, tanyain sama mami kan, kumaha maminya. Oh ya udah. Aku akhirnya nanya sama mami, Ma boleh nggak aku ikut Putri Indonesia? Langsung respon mami yang kayak gini, Vanly kamu harus sadar kamu itu anak janda, kamu itu bukan dari orang berada, kamu nggak ada uang untuk ikut-ikut gituan. Mami langsung ngomong gitu, to the point. Dan
di situ ya kita anak yang punya mimpi besar terus dikasih respon orang tua yang kayak gitu, down dong Kak. Down banget, aku dengarnya aja selalu sedih. Iya, apalagi langsung mami kayak gini, kayak mami tuh nggak ada uang untuk ikut gitu-gituan gitu loh. Untuk kuliah aja ngos-ngosan orang tua biayain gitu kan. Betul. Apalagi mau ikut gituan. Kakak tau lah satu bajunya berapa, belum lagi makeup artisnya kayak gitu kan. Oh, itu tuh semua dari biaya sendiri gitu ya, Van ya? Untuk iya, ada sih yang dibantu sama pemerintah, tapi nggak semua. Nggak semua gitu. Ya, oke. Aku nggak dibantu pemerintah. Iya, wow. To be honest, aku berjalan, aku memang didukung sama masyarakat, tapi nggak ada kayak suplai dana dari pemerintah sama sekali, itu nggak ada. Oh gitu, oke. Nah, akhirnya aku bilang sama mami kayak gitu, aku kan di rumah jadinya males-males tuh Kak, kayak mau kerja apa-apa itu udah males. Udah bete dikit ya. Udah males, langsung mungkin mami kepikiran dan mami bilang kayak gini, Kak, tapi kalau misalnya kamu pengen ikut, kamu cobalah doa dulu, tanya Tuhan, kata mami gitu. Mami bilang doa dulu lah, tanya Tuhan. Ya udah, aku dibilang doa tanya Tuhan, kan kesempatan baru nih kan. Iya, masih ada kesempatan ya. Aku doa 3 hari. Firman yang aku dapat pertama itu dia bilang talenta, tentang 5 talenta itu. Aku dapat firman itu. Hari kedua aku doa lagi, firmannya itu Tuhan tuh kasih jawaban bahwa ini kesempatan. Dibilang sama Tuhan ini tuh kesempatan, karena aku dapat firman dibandingkan antara Yudas dan Simon Petrus yang sama-sama bikin kesalahan tapi 2 jalan yang berbeda. Jadi ini kesempatan, kamu mau ikut nggak gitu. Aku doa nih, hari kedua itu aku bilang sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, udah pertama dapat jawaban ada talenta, terus Tuhan bilang ini kesempatan, tapi yang jadi masalahnya itu uang Tuhan. Enggak, uangnya kamu benar-benar minta sama Bapak aja ya. Minta, aku butuhnya duit Pak gitu ya. Jujur aja kan, betul, bilang, setuju. Aku butuhnya uang, ini kayak gimana gitu, mau berangkat aja nggak tahu kayak gimana. Terus aku doa kayak gitu, akhirnya hari ketiga itu aku dapat jawaban, lu pergi, Tuhan tanggung jawab. Aku dapat firman, kamu pergi, Tuhan yang tanggung jawab apapun yang kamu lakukan. Ya udahlah, aku dapat firman kayak gitu. Aku bilang besoknya sama mami, aku udah dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan bilang aku pergi, aku bilang kayak gitu kan. Mami udah nggak bisa ngomong apa-apa dong Kak. Iya nggak? Orang tua udah nggak bisa ngomong apa-apa. Betul. Aku bilang sama mami gini, karena aku tahu sih kalau aku posisi mami hari itu, aku juga stres dapat anak model kayak gini, kekeh banget gitu otaknya. Jadinya aku bilang, Ma, aku pergi bukan untuk kontes ini. Aku pergi bukan untuk nyari juara. Tapi aku pergi untuk lihat mujizat Tuhan apa yang Tuhan mau buat dalam hidup aku. Mujizat Tuhan apa yang memang Tuhan mau tunjukin untuk aku. Aku merinding banget loh, ini parah loh. Aku kayak aku butuh tisu deh, ini terharu aku. Thank you loh, Van. Terus. Aku doa kayak gitu, aku bilang kayak gitu sama mami, dan aku bilang, let's see, kita mau lihat mujizat Tuhan apa. You know Kak, aku berangkat dengan budget 0 rupiah, sampai berangkat pun aku pakai Traveloka Pay Later untuk ke Jakarta. Di Hanes. Dan itu menjadi satu kesaksian sih buat aku. Aku berangkat, aku nggak tahu siapa yang akan aku temui di Jakarta. Iya benar banget. Tinggal di mana. Dan itu kamu umur berapa? Saat aku itu? 22 sih. Masih udah 22 ya? Iya. Bener-bener tahun ini. Dan aku nggak tahu aku harus pergi kemana, dan aku nggak punya kenalan untuk makeup artis, aku nggak punya segala macamnya. Cuman emang aku pergi dan aku percaya janji Tuhan. Dan satu hal yang aku nggak pernah ceritain di mana-mana, aku percaya hari itu aku tembus. Karena aku dapat tanda dari Tuhan. Kemarin kakak dia wawancara, tapi aku nggak ada kesempatan untuk ngomongin ini. Iya, apa nih? Jadi, aku kan guru sekolah minggu, Kak. Aku pelayanan di sekolah minggu. Hari itu, hari Minggu aku pelayanan sekolah minggu, hari Seninnya aku harus berangkat ke Jakarta. Nah, waktu itu pas aku lagi pelayanan, aku dengar suara, Vanli, kalau misalnya kamu lihat Awan Love, kamu bakal tembus ikut Putri Indonesia. Terus kupikir gini, ini benar nggak sih suara Roh Kudus? Karena kan kadang kita manusia itu kalau misalnya kita inginkan sesuatu, kadang itu sebenarnya bukan suara Roh Kudus, tapi hati kita yang mengada-ngada untuk bilang bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Iya, sampai betul. Inginnya, aku nggak serohani sih, tapi sebenarnya ini the real what I feel gitu loh. Ini yang aku rasakan. Dan akhirnya
aku dengar suara itu, aku cari awan love, tau nggak Kak? Satu hari Minggu itu, aku benar-benar tuh kayak ngeliatin awan, pantengin terus kan awannya nih, ada awan love nggak nih, ada awan love nggak nih, kayak gitu. Dan seharian hari Minggu itu nggak ada. Waktu hari Seninnya itu aku berangkat dari Sorong, kan aku harus transit di Makassar. Waktu aku dari Sorong ke Makassar itu, pas aku sampai di Makassar, aku tuh nyari juga awan love itu, tapi nggak dapat. Terus aku cek, masih aja terus, bahkan sampai di bandara pun aku tuh masih ngelihat ke arah luar loh Kak. Kakak tahu nggak, aku penerbangan pagi, bayangin penerbangan pagi, saking pengen lihat awan love itu, aku buka kaca pesawatnya dari Sorong sampai ke Makassar. Serius? Nggak diomelin orang? Panas? Kebayang nggak sih? Itu silaunya kayak gimana? Iya, silau. Terus aku dengan santainya pakai kacamata, aku udah tahu sih orang kiri kanan udah risih. Iya. Aku pengen lihat awan love gitu, tapi nggak ada. Karena udah sampai Makassar nggak ngeliat itu, aku bilang, ini bukan suara Tuhan nih. Ini kayaknya hati aku ngada-ngada nih. Dari Makassar aku udah nggak peduli, aku udah tahu itu pasti suara hati aku. Aku tutuplah kaca itu kan. Dari Makassar sampai ke Jakarta. Kalau kita mau landing di Jakarta, biasanya kan pas udah lihat di atas Jakarta kan pramugari itu bakal bilang tegakin sandaran tempat duduknya, naikin mejanya, terus buka kacanya kan. Kaca itu kebuka. Pas dari atas aku udah lihat di bawah tuh Tanjung Priuk. Tiba-tiba aku ngelihat awan love itu sekecil ini. Yang bener. Sumpah Kak, itu Tuhan demi apapun, ini emang yang aku alamin. Pas di atas Tanjung Priuk, aku lihat ada awan love, dia tuh kecil banget. Tapi itu awan love kecil banget, aku lihat. Jantung aku langsung aku udah kaget banget kan, Tuhan Yesus, Tuhan apa ini gitu kan. Aku langsung doa, aku ingat perumpamaan tentang Gideon yang dia minta tanda alam dari Tuhan itu loh. Aku ingat itu, dan aku minta sama Tuhan, aku bilang, Tuhan kalau ini memang tanda dari Tuhan, perjelas ini tanda apa. Pas udah mau landing itu, aku ngelihat awan biasa aja, pertama bentuknya biasa aja lah, nggak ada bentuk apapun. Pas lurus dikit, itu awannya bentuk love segede rumah ukuran 5x5 kayaknya. Yang bener, merinding banget loh Van, aku sumpah. Tuhan to see to me. Tuhan tuh tunjukkan buat aku. Dan di titik itu aku tahu bahwa pasti aku pergi dan Tuhan sertai aku. Aku tahu itu. Gila sih. Jadi, waktu ngeliat itu aku cuman bersyukur ya, Tuhan makasih. Sampai di Jakarta akhirnya aku ikut seleksi, dan aku ikut seleksi itu udah kayak gimana ya, berdiri di antara jajaran artis dan juga orang-orang yang udah ada namanya, sedangkan siapalah aku ini gitu kan. Beberapa tuh udah ada namanya ya? Nah, udah lumayan terkenal, dan basically semua itu udah pernah kayak ikut pageant ini, pageant itu, udah banyak ikut ajang-ajang gitu. Pokoknya hampir semuanya tuh bukan yang kayak orang awam. Jadi kayak dari semua teman-teman aku yang benar-benar orang awam tuh aku. Jadi dalam 10 top 10 putri Indonesia itu yang not only 10, 39 peserta. Oh iya, semuanya rata-rata yang udah mulai ada nama ya? Iya, jadi 39 peserta itu mereka udah sebelumnya tuh kayak ada yang ikut Putri Parawisata, ada yang ikut Putri jadi udah pengalaman ya? Cuman kamu yang belum ada pengalaman apa-apa berarti ya? Nggak ada pengalaman apapun, nggak ada. Gila sih. Mungkin tema untuk video kita kali ini adalah iman sebesar biji sesawi dapat ini ya, dapat memindahkan gunung ya. Bener banget. Akhirnya aku pergi dan aku ngelihat banyak sekali mujizat Tuhan yang emang Tuhan tunjukin buat aku. Oke. Gila, ini cerita kamu sih gila banget sih. Aku merinding berkali-kali loh, hebat. Terus awalnya itu kamu S1 dulu. S1-nya di Bandung, di STT Inti Bandung. Oh, ambil apa waktu itu kamu? Aku teologi ya, tapi aku spesifikasi jurusannya konseling pastoral. Terus untuk sekarang S2? Iya, S2-nya aku bimbingan konseling pendidikan. Wow, gila. Jadi tujuan kamu tuh apa sebenarnya dalam hidup ini, Van? Aku sebenarnya tujuan utama pasti melayani Tuhan ya Kak. Cuman ya itu, aku semakin banyak memperlengkapi diriku dalam segala bidang yang bisa aku kerjakan, supaya dimanapun Tuhan mau tempatkan, di situ yang aku kerjakan gitu. Aku jarang banget ketemu orang yang kayak kamu yang vibe-nya itu bener-bener enak banget gitu. Ngobrolnya juga kayak kita saling terbuka aja gitu ya berasanya gitu. Dan aku berasa happy gitu bisa ngobrol sama kamu sih, jujur aja sih. Thank you loh Van.
Aduh, makasih, aku yang thank you sama Kak Paulo. Aku kan sempet dengar background dari kamu juga kan, searching juga pasti tentang kamu dong. Katanya kamu juga ada cita-cita untuk jadi pengajar di Papua, gitu ya? Yes, iya. Aku punya emang misi aku, salah satu misi aku dari kecil, aku pengen untuk kembali membangun Papua, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Karena mungkin kita di daerah yang udah kota, oke, pendidikannya udah oke, tapi banyak sekali daerah-daerah terpencil yang belum disentuh pendidikan secara maksimal. That's why banyak juga yang kayak, kenapa ngambil S2 pendidikan, kenapa nggak S1 lanjutin aja teologianya. Cuman kupikir, kalau aku teologi S1 dan S2, aku nggak bisa nyentuh pendidikannya, susah nyentuh pendidikan. Makanya aku lanjut lagi ngambil S2 pendidikan, supaya nggak hanya di kekristenannya aku nyentuh, tapi juga di bidang pendidikan secara universal aku bisa. Nih, aku penasaran banget nih, karantina pas jadi di Putri Indonesia sama COVID beda dong karantinanya. Oh, beda banget. Aku penasaran, soalnya aku nggak pernah kan ikut-ikut pageant gitu ya. Jadi aku penasaran mereka tuh karantina sebenarnya ngapain aja sih? Masa karantina itu sebenarnya kita kayak dapat banyak pembekalan sih. Kayak kita tuh dikasih materi tentang ada yang tentang narkoba, terus kita juga diajarin tentang self confidence, terus kelas catwalk, terus ada kelas untuk kita photoshoot yang kayak gitu-gitu loh, Pak. Oh, sebenarnya diajarin semuanya dari awal juga ya? Sebenarnya aku itu malah selama masa karantina lah aku belajar. Bukan berlomba. Iya, benar ya. Aku nggak pernah dapetin itu, sehingga kayak catwalk pun aku belajar selama karantina, photoshoot pun aku belajar selama karantina, terus mengenal banyak budaya dan juga latar belakang. Berapa lama tuh karantina kamu, Van? Kita karantina realnya itu 10 hari, tapi ada pra-karantinanya lagi, itulah 2 minggu. Oh. 2 minggu tapi berasa lama banget sih, Kak. Berasa ya? Kayaknya lumayan berat ya karantinanya ya. Soalnya kita aja ya, biasanya habis kegiatan itu bisa sampai jam 2. Oh ya? Dan kita harus preparing lagi jam 5 pagi, yang kayak gitu. Waduh, berasa lama sih kalau kayak gitu sih. Ya gila sih. Terus jadi sebenarnya ada kualitas-kualitas standar nggak yang harus dimiliki seorang putri Indonesia? Yang pastinya confidence sih. Confidence ya? Confidence seorang putri itu harus ada. Terus knowledge-nya juga harus bagus gitu. Terus juga ini sih, mereka tuh juga lebih, kalau menurut penilaian aku ya, mereka juga sering menilai tentang inner beauty kita. Pokoknya yang keluar dari diri kita tanpa sadar, sebenarnya itu yang menjadi hal-hal yang dinilai oleh para dewan juri. Iya. Menurut kamu menangnya gara-gara apa? To be honest, aku nggak pernah tahu aku kenapa bisa menang. Aku bilang sih mungkin dari inner beauty kamu, Van. aku nggak tahu, dan aku sempat ditanya kenapa sampai kamu bisa menang. Aku pun nggak tahu. Malah selama karantina nggak tahu ya yang lain, tapi aku salah satu orang yang nggak punya target. Kamu nggak sampai berharap untuk menang gitu, yang penting kamu ikut dan kamu mau melihat mujizat Tuhan di sana gitu kan? Aku jadi orang yang mendaftar aja, aku udah bangga sama diriku. Why? Karena nggak semua orang bisa memberanikan dirinya untuk sampai di titik itu. Nggak semua perempuan berani untuk daftar Putri Indonesia gitu loh, Kak. Salah satunya aku nggak berani kok. Jadi aku waktu daftar pun aku nggak pernah untuk kayak punya target lebih, aku harus tembus, aku harus kayak gimana. Untuk datang dan ke Jakarta untuk mendaftar aja, aku udah sebenarnya bangga dengan diriku, karena itu satu pencapaian yang aku tahu aku awalnya nggak bisa. Gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa aku menang. Tapi aku ada dengar juga nih, katanya karena warna kulit kamu yang eksotis, rambut kamu, dan pastinya kepribadian dan inner beauty kamu nih ya, katanya kamu paling menonjol ya. Aku nggak tahu sih. Ya, aku sempet dengar-dengar. Tapi kalau misalnya bilang itu ya karena mungkin kita orang timur Indonesia itu ciri khasnya udah ada ya, dari kulit, terus dari rambut juga udah ada, dan sebenarnya itu apa sih namanya, emang udah kelihatan berbeda, tapi teman-teman aku banyak yang cantik. Dasarnya tuh udahlah, nggak usah di makeup, nggak usah diapa-apain aja udah cantik gitu loh, Kak. Lah kamu juga cantik loh, Van.
saya nih. Berarti nanti abis kamu lulus S2 di Bali ini, kamu mau balik Papua atau gimana nih? Aku sekarang lagi memang bakal preparing untuk pasti akan balik ke Papua sih. Balik ke Papua karena aku emang punya misi di sana untuk misi pendidikan dan juga untuk pelayanan di gereja. Pasti balik ke Papua ya? Pasti balik ke Papua. Karena aku rasa juga gini loh Kak, udah banyak orang, ya misalnya lah di kota-kota besar ya, kayak misalnya di Bali sini nih. Di Bali tuh mau jadi guru udah banyak. Mau jadi artis udah banyak. Mau jadi apalah udah banyak gitu. Sedangkan kalau di Papua guru masih minim. Artis juga nggak tahu. Maksudnya banyak bidang yang sebenarnya belum dilengkapi gitu loh. Makanya aku emang mending pulang untuk membangun. Apa yang berubah setelah kamu jadi menang Putri Papua Barat nih? Berubahnya sih sebenarnya yang benar-benar aku rasain sendiri adalah motivasi hidup. Lebih fokus untuk mengejar banyak mimpi-mimpi aku dan kayak lebih termotivasi untuk lebih menciptakan banyak prestasi gitu kan. Kalau buat orang lain setelah kamu jadi menang Putri Papua Barat, buat orang lain dampaknya apa nih? Buat orang lain dampaknya dalam hal apa nih? Nih misalnya setelah menang kamu pasti balik ke Papua juga kan? Nah, ada gerakan-gerakan apa mungkin yang kamu bikin atau enggak? Bagaimana teman-teman kamu ngeliat kamu gitu? Jadi beberapa teman-teman tuh sebenarnya yang kayak, ya ampun jadi susah ya sekarang ngobrol sama Fanli kayak gitu-gitu. Even aku udah menjadi Putri Indonesia atau apapun itu, please treat me like Fanli before gitu. Kayak Fanli biasanya, karena aku nggak pengen punya jarak sama teman-teman dan nggak pengen juga teman-teman jadi akhirnya kayak minder untuk bergaul kayak gimana gitu. Aku jujur ngelihat rambut kamu tuh indah banget loh, Van. Itu rawatnya susah nggak? Dan itu dari lahir? Iya, aku emang lahirnya emang rambutnya keriting. Terus pernah aku rebonding, tapi karena akhirnya di titik kembali untuk percaya diri aku tumbuh lagi, akhirnya ya udah aku biarkan berkeriting-keriting ria lagi. Tapi malah ini salah satu poin baik dari kamu gitu loh, rambut kamu ya, benar-benar keren banget sih. Ini udah jadi tren, udah jadi fashion masalahnya. Iya sih, udah jadi kayak pokoknya udah kayak Fanli yang keriting itu kalau udah Fanli lurus yang keriting. Iya, kalau lurus kayak bukan Fanli deh. Dan setahu aku kamu bikin ini kan produk ya? Produk untuk rambut curly juga ya? Iya, aku buat produk untuk curly hair juga. Jadi sebenarnya itu tuh kan ini susah nih rawatnya. Terus kita tuh cari produk di Indo untuk rambut curly itu susah. Betul. Semakin hari semakin kesini, aku lebih trust dengan produk-produk organik. Benar. Karena organik itu manfaatnya lebih nyata dan efek sampingnya kurang. Yes. Aku akhirnya coba-cobalah buat untuk produk rambutku sendiri. Apa tuh namanya? Sebutin dong. Jadi aku pakai Beauty Curly sih, nama produk aku Beauty Curly. Beauty Curly, oke. Kalau Instagramnya @fanlipanda.beauty gitu. Dan itu semua organik? Iya, semuanya organik dan bahan-bahannya semua organik. Aku emang sih bukan gede, bukan bisnis yang gede, cuman kayak aku buat, misalnya teman-teman yang rambutnya keriting juga, mereka biasanya ini pakai produk apa sih? Aku bilang aku pakai produkku sendiri gitu loh. Ini aku yang buat sendiri dan belum pabrik sih, belum kayak gimana. Aku masih buat sendiri, makanya semuanya masih aman dan aku masih menjamin kehigienitas itu karena aku yang buat sendiri. Keren. Ini kamu bikinnya di Bali dong? Iya, di Bali. Terus kalau misalnya ini kan kamu juga domisilinya sekarang kan di Bali ya? Itu kan panas setiap hari, matahari setiap hari, kulit kering itu pasti, karena aku kayak seminggu itu di sana aja kering banget, ya kan? Nah itu gimana cara kamu jagainnya? Iya, aku lihat muka kamu glowing banget nih. Nah itu gimana tuh cara kamu perawatan, mempertahankannya gitu? Jadi aku perawatan sebenarnya nggak yang muluk-muluk kayak gimana. Yang tiap hari pasti skincare rutin ya. Skincare rutin, terus aku tuh kayak sebelum tidur biasanya wajib cuci muka, juga skincare malam gitu, maskeran. Tapi ya itu nggak hanya dari luar gitu, kita juga emang harus dari dalam. Iya. By the way, aku udah kirimin kamu kan ya, Beauty udah cobain ya. Gimana? Aku udah cobain loh. Dan sebelumnya sebenarnya aku udah tahu itu. Oh ya? Udah tahu?
Iya, Puji aku udah Tuhan, tahu. ya ampun, senengnya. Sebenarnya kan aku tahu Cipau kan udah lama lah dari vlog-vlog yang sister itu. Oh ya ampun. 1 bulan yang lalu, Ding, 1 bulan yang lalu itu aku lagi sempat ngobrol sama kakak aku, ngobrol-ngobrol soal ada orang psikopat lah, ada artis psikopat gitu. Disangkut pautin lah sama cerita Cipau itu, yang lama itu. Terus aku bilang kan, oh iya, terus tapi kakak aku tuh waktu itu posisinya lupa nama Cipau itu siapa gitu. Terus dia bilang, itu yang punya Biote gitu. Yang mana? Itu Papa yang punya Biote itu yang mana sih? Padahal ternyata sering aku lihat di Instagram aku sama di Facebook itu kan sering banget keluar. Iya, lumayan. Pas dihubungin, oh iya ya ampun, sama Cipau gitu deh. Waduh, gila, puji Tuhan. Terus gimana? Kamu suka nggak rasanya? Aku suka karena rasanya tuh pomegranate dan nggak terlalu aneh sih. Biasanya kan kalau minuman kolagen gitu kayak rasanya ada yang aneh, terus iya, betul. Sebenarnya nggak enak di lidah lah. Tapi kalau menurut aku, karena aku emang to be honest, aku udah cobain dan itu memang rasanya enak, mantep, nggak terlalu manis, nggak terlalu alay. Dan sebenarnya bukan rasanya yang menjadi hal utama buat aku. Coba ceritakan. Tapi manfaatnya, karena bukan cuma aku yang cobain. Beberapa orang dan beberapa teman-teman aku itu udah ngomong, karena aku pengen ini sama ini. Aku dikasihin Biote, terus katanya itu emang bagus. Bahkan sampai di Sorong sebenarnya udah ada sellernya. Gitu. Dan emang banyak yang bilang itu bagus, dan aku emang percaya sih kayak minuman kolagen yang bahan-bahannya organik itu pasti bisa menjaga kulit kita dari dalam, dan aku ngerasain sih sebenarnya itu. Dan aku kan udah dapet ini, dicobain berapa hari ya, 2 hari 3 hari 2 hari kayak nggak salah. Aku kan lagi halangan nih, day one, biasanya jerawatannya bertusan tuh parah, dan ini cuman 1 doang. Oh ya? Wah, seneng banget. Itu secepat itu. Dan aku tahu sih apakah ini karena efek aku minum Biote atau enggak, tapi biasanya aku halangan sakit dan ini enggak. Iya, waduh. Tapi aku bener denger kayak gitu juga loh, soal yang lagi hype, terus kayak gitu abis setelah minum Biote, karena Biote ini kan bukan cuman kolagen ya isinya ya, maksudnya ada vitamin lain juga gitu. Jadi mereka ada merasa dari segi tubuhnya merasa lebih sehat gitu sih. Senang banget dengar kamu juga mendapatkan pengalaman yang sama. Puji Tuhan juga buat aku. Puji Tuhan. Aku pengen dengerin dong speech kamu yang pas kamu lagi di kompetisi, boleh nggak? Kayaknya itu kayak keren banget gitu. Bisa ulang nggak? Oke. Speech kan ya. Untuk mencintai diri sendiri, aku selalu menanamkan dalam diriku bahwa saya adalah karya Tuhan yang indah dan luar biasa. Jadi jika Tuhan mencintai saya, pantaslah bagi diri saya sendiri untuk menghargai dan mencintai diri saya sendiri. Dan saya selalu belajar dari setiap kesalahan dan juga pengalaman di belakang saya untuk meraih setiap goals yang saya bangun untuk kedepannya. Terima kasih. Powerful sekali, merinding lagi nih Van. Keren, thank you banget ya Van, thank you banget. Dan tips-tips apa nih yang untuk perempuan-perempuan untuk dapat menjadi seorang wanita hebat juga gitu? Untuk menjadi wanita hebat, yang pertama, percaya sama diri sendiri, bahwa kita setiap orang itu diciptain Tuhan spesial. Kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Karena sampai di titik manapun kita tetap akan berbeda dari orang lain. Betul. Dan jangan pernah memasang nilai rendah. Kalau misalnya orang itu cuman kita lihat dia hebat di nilai 70, kita harus membuktikan bahwa kita bisa sampai di nilai 100. Betul. Dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal sih. Whatever you do, just believe in God. Betul. Oke, sebelumnya kita cheers dulu. Cheers dulu. Thank you so much Fanny buat waktunya ya. Aku bener-bener ini waktu yang sangat positif dan powerful banget juga buat aku bisa ngobrol sama kamu. Aku dapat insight banyak banget dan aku thankful banget bisa kenal kamu. Aduh, makasih loh Ci. Cheers. Oke Fanny, thank you ya. Ininya dulu dong, opening numbernya yuk sekali.
Opening number. Oke. Hifanli Salawani Leha, mahasiswi Magister Ilmu Pendidikan Papua Barat. See you, Van. Bye, Cici. Thank you so much. Thank you. God bless you. Stay powerful ya. Ya, Cici juga sukses. Hifanli Salawani